Kalau sudah dirancang dengan baik, eksekusilah. Kalau sudah punya perhitungan-perhitungan, jalankan. Caranya begitu. Makanya tetap waspada dalam jangka pendek, tapi percaya dirilah untuk jangka panjang. Jangan biarkan berita buruk hari ini membunuh harapanmu tentang masa depan. Bagi kita yang senang membaca berita-berita buruk, tiap hari melihat info-info yang negatif, jangan biarkan berita-berita itu membunuh harapan kita tentang masa depan. Di antara yang membuat kita sulit kaya, kalau bahasa sederhananya itu tidak dapat banyak uang, banyak di antara kita yang lebih memilih pesimis. Jadi makanya istilahnya seduction, seduktif itu godaan. Kita digoda untuk pesimis. Ya karena pikiran kita itu biasanya kan suka mengarah-mengarah yang nanti kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Biasanya jatuhnya terus pesimis, jadi kita tidak berani. Kenapa sih pesimis itu kok rasanya begitu menggoda? Kata kalau di Husserl ada beberapa alasannya sih. Yang pertama, karena biasanya orang itu kalau sudah pesimis itu kelihatannya kayak serius banget. Iya ya, ini bisa saja gagal. Kalau begini nanti saya bisa rugi sekian, bisa. Itu kelihatan orang yang mikir, orang ngeritik, itu kan biasanya nyari sisi negatifnya. Itu kan jenis pesimis itu rasanya lebih mantep daripada orang yang bilang, "Dahlah bismillah, mulai sajalah, tidak tahu besok apa." Gitu. Itu kita rasanya kurang dalam. Orang yang pesimis itu rasanya lebih dalam. Bismillah ya, nanti Indonesia 2045 emas generasinya. Tapi kita, ala emas gimana? Coba dilihat yang sekarang. Diajak pesimis itu lebih gampang. Emas gimana Pak? Mungkin ya lebih cemas Pak. Faktanya coba dilihat. Nah, terus kamu cari semua fakta yang menggiringmu untuk pesimis. Ini biasanya sering-sering kerjaannya orang pinter. Pertimbangannya banyak, akhirnya tidak melakukan apa-apa. Mikirnya ketahuan. Jadi itulah kenapa kadang saya bilang orang itu kalau usianya sudah tinggi, tambah dewasa, tambah pinter, itu biasanya terus kalau diajak nikah susah. Pertimbangannya banyak. Nanti kalau begini bisa enggak ya? Bisa enggak ya saya membahagiakan istri? Bisa enggak ya saya pokoknya pikirannya panjang, beradaptasi dengan keluarga. Akhirnya enggak jadi-jadi nikah. Ketahuan mikirnya. Nah, ini sama sindrom seduktif pesimisme itu. Orang itu cenderung mikir negatif-negatif saja. Rasanya kalau sudah ngomong jeleknya itu rasanya sudah mantep kita. Kadang-kadang sudah rapat, sudah hampir disepakati, terus muncul orang pinternya, coba dipertimbangkan lagi ya. Wah, situ susah wis. Akhirnya bubar semua, malah tidak jalan sudah. Nanti dalam ekonomi juga begitu. Mungkin nanti sebagian kalian akan mengalami ini. Pingin sifat investasi, tapi nanti kalau rugi gimana Pak? Kalau ditipu orang gimana Pak? Kalau tiba-tiba terjadi krisis gimana Pak? Pikiranmu macam-macam. Terus akhirnya ya tidak jadi. Terus uangnya habis buat beri pulsa sama kuota. Jadi kenapa pesimisme itu menggoda? Ya karena rasanya lebih serius. Menunjukkan kita lebih hati-hati. Lebih mudah menarik perhatian. Berita pun biasanya yang dicari kan yang jenis pesimis ini. Yang tidak pesimis tidak jadi berita. Coba dicek. Berita tentang krisis ekonomi, pasar yang hancur, resesi, itu tetap jadi berita. Dibandingkan berita tentang peluang, inovasi, pertumbuhan, itu tidak ada.
Ya kan kita ada itu istilah bad news, good news. Berita peristiwa yang jelek itu ya jadi berita yang bagus. Ini mental pesimisme. Lawannya rasional optimism. Optimis tapi rasional. Tidak kok ngarang saja, menghayal, ngelamun saja. Optimis sih, tapi ya perhitungan. Ya tahu hidup ini nanti ada gejolak, ada masalah, ada problem dunia yang banyak masalah biasa. Tetap dihadapi. Jadi ya tetaplah kalau ada calon nikah saja. Nanti kalau ada masalah ini, masalah itu, ya dilihat besok lah, dijalani saja. Nah, ini namanya optimis rasionalisme. Kita sering pesimis dibandingkan optimis biasanya. Kalau saya bilang kalian semua besok adalah calon konglomerat itu, dari mana jalannya Pak? Saya itu, kamu tidak percaya diri sudah. Kamu lebih milih optimis, lebih milih pesimis. Padahal apa salahnya kalau memang kamu ingin berwirausaha sendiri sejak sekarang menegaskan dirimu bahwa besok saya pasti sukses Pak. Saya pasti konglomerat sudah. Tapi kan wong kalau bahasa kita ini kan namanya mimpi. Lah kalau bermimpi saja tidak berani, gimana kamu mau bisa sukses? Ya. Nah, pikiran kita juga biasanya lebih tertarik untuk pesimis. Ini secara bias seperti minggu lalu loh. Ada istilah loss aversion. Loss aversion itu kerugian itu rasanya lebih besar daripada keuntungan. Kita nemu uang 100.000 dengan kehilangan uang 100.000 itu jauh lebih memberati pikiran kita kehilangan 100.000. Ini namanya loss aversion. Jadi kerugian itu rasanya lebih menarik perhatian kita, lebih membebani pikiran kita. Contohnya, tiba-tiba disepakati, yuk daripada ngaji terus, bulan depan kita jalan-jalan yuk bareng-bareng kemana gitu. Healing lah, masuk ngaji terus. Oke siap Pak, seneng Pak. Begitu di belakang, tapi bayar sendiri-sendiri ya gitu. Mulai kamu kan mengkerut karena ogah rugi. Kamu mulai ngitung sebentar Pak, bayarnya berapa dulu Pak. Karena kerugian itu lebih jadi perhatianmu daripada keuntungan. Ini namanya loss aversion. Ini tabiatnya pikiran sudah. Makanya kalian kalau yang ingin propaganda, ingin merayu atau bikin iklan, perhatikan hal yang mengesankan kerugian itu sama sekali jangan ditampilkan. Karena orang itu lebih melihat kerugiannya daripada keuntungannya. Jadi coba ya kalian misalnya ada obat apa, itu kan biasanya kalian fokus efek sampingnya apa ini ya. Itu duluan yang kamu lihat. Karena apa? Khawatir rugi. Nah, ini yang dalam logika disebut loss aversion. Yang kedua, ya secara logis, hal-hal atau berita yang buruk itu lebih menarik. Kalau berita baik itu membosankan. Peresmian pabrik ini ya, membosankan. Berita-berita kayak gitu kan kita malas melihatnya. Tapi kalau ada korupsi, ada pabrik tutup, bangkrut, itu menarik. Itu yang membuat kita terus data yang di kepala kita itu terus data negatif semua. Dan ini nanti ada hubungannya dengan evolusi kita, evolusi psikologis kita yang lebih peka. Dunia ini tambah banyak ancamannya, kita lebih waspada, lebih peka terhadap bahaya. Efeknya apa sih Pak pesimis secara ekonomi berhubungan dengan uang? Yang pertama, akhirnya kita takut mengambil resiko. Jadi tidak mikir luck-nya, kita mikir risk-nya. Ya orang yang takut mengambil resiko akhirnya ya tidak ngapa-ngapain.
Akhirnya apa? Jadi yang kedua, melewatkan peluang untuk tumbuh. Ya kita tidak berkembang sudah. Dan yang ketiga, biasanya terus jadi sinis. Kalau ada temennya melakukan invest apa, bisnis apa, itu diketawain. Lihat saja, gagal, ngerti saya itu. Kalau padahal belum pernah ngapa-ngapain. Tapi diam-diam kamu berharap dia gagal. Karena kamunya sendiri tidak bergerak. Kalau tiba-tiba dia sukses, kamu dongkolnya luar biasa. Itu cuatan dari rasa iri. Nah, maka kata Husserl, orang yang mikirnya tidak panjang itu biasanya memang cenderung pesimis. Tapi kalau orang berpikir jangka panjang, lebih cenderung optimis. Di situ dia menguraikan begini. Pengamat-pengamat itu yang mengamati jangka pendek, situasi sekarang saja, itu sering jatuhnya adalah ekonomi itu tambah jelek, tambah krisis, kata dia. Tapi ayo kita lihat global secara umum dunia ini. 100 tahun terakhir, ternyata juga dunia ini berkembang pesat kok. Ya teknologinya, ya pasar sahamnya, ya kualitas hidup manusianya. Padahal di setiap zaman orang selalu meramalkan ekonomi jelek, ekonomi jatuh, itu kata Husserl. Itu berarti apa? Kita perlu mikir jangka lebih panjang. Sejak zaman, mungkin kalau di kita ya sejak zaman presiden pertama, itu orang selalu bahas ekonomi yang jelek, yang jatuh, yang ambruk dan lain sebagainya. Selalu dikritik di situ, ya sampai hari ini. Tapi kalau dilihat lebih general umum, mulai zaman 45 sampai hari ini, itu ya kita perkembangan ekonominya luar biasa. Berarti kan secara umum sebenarnya berkembang. Ya tentu saja dalam batas-batas tertentu ada banyak kekurangan, kelemahan. Tapi ya fakta umumnya secara makro, itu kata Husserl, coba dilihat 100 tahun terakhir itu ya pasar saham hidup, teknologi luar biasa, kualitas hidup kita jauh dengan dulu. Ini berarti berkembang. Ini gunanya berpikir jangka panjang, yang membuat kita optimis. Jadi kata Husserl, pesimisme itu memang terdengar lebih cerdas dan lebih masuk akal daripada optimisme. Dan banyak orang salah mengira pesimis berarti bijaksana. Jadi seolah-olah mengingatkan kita, jangan begitu, jangan begini. Itu, wah ini orangnya bijaksana. Padahal ini membuat kita mandek, tidak berkembang. Kalau begitu nekat saja Pak. Ayo ndak nekat, ya penuh perhitungan tapi berani. Makanya istilahnya berani. Berani itu tengah-tengah antara nekat dan pengecut, kalau kata Imam Ghazali. Ya tidak sembrono asal maju, tapi juga tidak penakut, tidak berani ngapa-ngapain. Beranilah, ini sudah pas, sudah berani itu. Setelah mengkalkulasi, merancang, terus dieksekusi. Makanya dalam ilmu etika Islam, berani itu bagian dari akhlak yang terpuji. Jadi bagian dari akhlak yang mahmudah. Dan dia menyimbolkan titik tengah. Jadi kalau teorinya Imam Ghazali, Ibnu Miskaweh, ini kan melanjutkan Aristoteles sebenarnya, bahwa yang baik itu yang tengah-tengah. Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Sama seperti kita mengalokasikan uang itu, ya jangan sembrono, namanya nekat. Tapi juga jangan pengecut. Tidak berani ngapa-ngapain karena khawatir gagal. Kalau sudah dirancang dengan baik, eksekusilah. Kalau sudah punya perhitungan-perhitungan, jalankan. Caranya begitu. Makanya tetap waspada dalam jangka pendek,
tapi percaya dirilah untuk jangka panjang. Jangan biarkan berita buruk hari ini membunuh harapanmu tentang masa depan. Bagi kita yang senang membaca berita-berita buruk, tiap hari melihat info-info yang negatif, jangan biarkan berita-berita itu membunuh harapan kita tentang masa depan.